Udah mulai ya? Apa? Udah mulai. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang IPA ya, Nak. Semuanya siap? Oke. Kita ulangin sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, alhamdulillah. Semuanya sehat? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Miss meminta kepada ketua kelas boleh ke depan pimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Anak-anak, Miss mau tanya dulu, siapa yang di sini sudah belajar materi IPA krisis energi? Oke ya. Hari ini kita akan membahas materi yang menarik, yaitu kaitannya krisis energi dan mobil masa depan. Jadi dimohon kalian bisa memperhatikan dengan baik. Bisa? Bisa. Oke. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Semuanya hadir ya? Oke, good. Jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah nantinya kalian diharapkan bisa menjelaskan kira-kira apa saja yang menyebabkan krisis energi, ya. Dan kalian juga akan belajar mengenai sebenarnya apa sih perbedaan antara mobil bensin dan mobil listrik. Dan kalian akan lebih tahu lagi tentang asal listrik yang digunakan dalam mobil listrik. Sehingga kalian nanti pada akhirnya bisa menimbang apakah mobil listrik memang solusi yang tepat untuk krisis energi yang terjadi saat ini. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Oke, siapa yang di sini sering melihat mobil listrik? Oke, bahkan ada yang sudah punya ya. Kira-kira alasannya kenapa kalian, contohnya siapa? Rafandra, kira-kira Rafandra pernah tanya nggak ke orang tua kenapa orang tua Rafandra memilih membeli mobil listrik dibandingkan mobil bensin? Belum pernah. Jadi nanti jadiin PR ya. Rafandra nanti tanya ke orang tuanya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sekarang ini mobil listrik tuh sedang happening, sedang trending ya. Kayaknya di mana-mana orang berbondong-bondong untuk membeli mobil listrik. Kira-kira ada yang tahu? Karena tidak pakai bensin. Apa lagi? Ya, Nak, boleh? Mengurangi polusi, tepat ya. Nah, kita akan mencari tahu ya, kira-kira apa saja keunggulan, kelemahan dari mobil listrik maupun mobil bensin ya. Sehingga kita bisa lebih bijak
memilih teknologi mana yang tepat untuk mengatasi krisis yang terjadi sekarang ini. Karena kalau kalian tahu krisis energi ini sangat menjadi isu yang sangat penting ya. Bayangkan kalau misalnya energi habis, itu sangat merugikan manusia. Ya, makanya kita perlu mencari kendaraan yang lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi ya. Nah, hari ini kita sama-sama akan mencari tahu. Sehingga kalian nanti sebagai generasi masa depan bisa bijak nih menggunakan teknologi yang tepat guna. Paham ya? Sampai sini paham? Oke. Nah, sebelumnya Miss akan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian buka Wayground. Wayground ya. Semuanya udah dibuka Wayground-nya? Sudah ya. Silakan join. Waktunya hanya 2 menit. Oke, waktunya cuma 2 menit dan pertanyaannya 6 pertanyaan. Bisa insya Allah. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan join. Semuanya join Wayground. Sudah? Ini yang baru join 8 orang. Dimohon disegerakan. Oke. Menggunakan nama asli dan nama lengkap ya. Nama asli dan nama punya kamu mana, Nak? Soalnya lo tinggal 0%. Oke, Bu. Atau enggak boleh diambil dulu? Nggak apa-apa, yang penting kelihatan aja. Oke, dilihatin begini. Iya, nama panjang ya. Sudah? Baru 23 anak yang join. Aku nama pendek. Oke, boleh deh nama pendek. Ya udah, oke. Sudah? Semuanya udah? Ayo Wayground-nya, Nak. Oke, ya. Boleh, nama panggilan boleh. Udah ya, kita akan segera mulai. Oke, kita mulai. Oke, boleh masih bisa join kok. Oke, di sini kalau masih belum join, silakan dikerjakan. Dibaca dengan cermat pertanyaannya. Ya? Kenapa? Di refresh coba. Sudah? Coba gabung. Oke, nama kamu. Udah ada yang selesai? Oke, sementara Raka jadi top score. Raka, Aska, Radinka, Amai, Raya. Yang lain masih ditunggu. 1 menit terakhir. Oke, kita Raja ya. Tepuk tangan buat Raja, Raka, Amai, Aurel, dan Aska. Yeay. Oke. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat teman kalian yang menjadi top score pretest. Oke. Kita lanjutkan.
Iya? Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, semuanya device-nya boleh di-close dulu. Everyone please close your device. Boleh di-close device-nya. Oke, thank you. Boleh di-close dulu, di-sleep ya. Oke, kita akan ice breaking sebentar sebelum kita ke materi inti. Ice breaking-nya itu tebak-tebakan berpola. Oke, silakan. Kita akan segera mulai ya. Tes konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai kayak gitu, Nak. Ayo. Ya, kita ulang ya. Konsentrasi. Dimulai. Oke. Dengan baca basmalah benar ya. Kita mulai lagi, ulang. 1, 2, 3. Konsentrasi. Oke. Oke, silakan dicermati pertanyaannya ya. Di hari Senin Ani pergi ke Jakarta. Hari Selasa Ani pergi ke Ambon. Di manakah Ani pergi di hari Rabu? Ulang ya. Ani pergi ke Ambon di hari Senin. Kemudian di hari Selasa. Ulang. Ani pergi ke Jakarta di hari Senin. Kemudian di hari Selasa dia pergi ke Ambon. Di manakah Ani pergi di hari Rabu? Ya? Salah? Salah? Apa, Nak? Apa? Kertanegara. Kertanegara, salah? Bandung. Oke, jawabannya adalah salah. Jawabannya adalah ke Nigeria. Oke, kita satu kali lagi. Perhatiin polanya. Perhatiin polanya. Lagi. Perhatiin. Attention. Budi pergi hari Senin ke Malang. Kemudian hari Selasa dia pergi ke Guatemala. Nah, di manakah dia akan pergi di hari Rabu? Australia, benar. Tepuk tangan buat Raka. Oke. Kita akan lanjutkan lagi ice breaking-nya nanti. Kita akan lanjut ke materi. Oke? Oke. Nah, sebelumnya attention. Tolong disimak baik-baik tentang videonya ya, karena dari video ini kita akan sama-sama memecahkan masalah yang tersaji di video ini. Semuanya tolong diperhatikan. Ya. Jangan deh ya. Bentar. Speakernya ada yang bisa bantu? Speakernya yang mana? Ada yang bisa bantu colokin speaker nggak, Nah? Yang mana? Coba. Iya, Bang. Sini.
Ada yang bisa bantu pasang speakernya? Ada yang bisa? Oke. Thank you ya, Nak. Tetap. AUX mode. Oke, semuanya perhatiin. Perhatiin ya. Attention. Oke, silakan disimak nanti Miss tanya tentang videonya. Masa jalan-jalan atau nonton YouTube di HP. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita mustahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya, tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang nggak tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listrik yang berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini nggak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi akankah alam bakal kembali ke kondisi semula, yaitu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh mengerikan. Oke, jadi ngentin emisi pun emang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus secara aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa ngirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembangin energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, berdasarkan video ini ya, kira-kira apa saja yang kalian temuin sebagai permasalahan yang sekarang kita bisa rasakan bersama-sama? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira dari video tadi ada nggak
masalah yang sekarang lagi muncul di tengah-tengah kita? Ada? Iya, Nak. Krisis energi, bener ya. Terutama krisis energi apa? Krisis energi fosil dan listrik itu karena dia berasal dari fosil ikut krisis juga ya. Kenapa, Nak? Pemanasan global, benar ya. Nah, jadi ya seperti yang kita tahu ya, Indonesia sendiri ini sebagian besar ya kendaraannya masih dengan tenaga fosil ya atau memakai mobil bensin. Sedangkan kita tahu kalau bensin itu adalah apa? Adalah energi terbarukan atau tidak terbarukan? Tidak terbarukan ya. Dan dia bukan termasuk namanya green energy. Apa itu green energy? Green energy itu adalah energi yang ramah lingkungan ya. Nah, makanya pemakaian mobil bensin yang banyak ini menyebabkan minyak bumi kita semakin menipis. Sehingga tadi polusi meningkat yang akhirnya terjadi pemanasan global ya, terjadi krisis energi. Nah, dan di akhir-akhir tahun 2025 ini ya, muncul suatu solusi ya, yaitu adalah apa? Mobil listrik. Nah, pertanyaannya, apakah benar mobil listrik ini adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan mobil bensin yang selama ini kita semua gunakan? Nah, kita akan coba cari tahu di pelajaran kali ini. Semuanya siap? Siap. Miss udah bagi kalian ya menjadi 5 kelompok sesuai dengan karakteristik gaya belajar kalian masing-masing ya. Yang sebelah situ kelompok 1, benar ya? Kelompok 1, ketua kelompoknya adalah Kwanza. Kelompok 2 dipimpin oleh Zean, kelompok 3 dipimpin oleh Alifa, dan kelompok 4 dipimpin oleh Nadine, dan terakhir kelompok 5 dipimpin oleh Fatih. Semuanya siap? Siap. Oke, Miss akan bagikan masing-masing, attention, Miss akan bagikan masing-masing LKPD. LKPD ada yang tahu artinya? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti pengerjaannya satu kelompok di satu LKPD ini dikerjakan secara berkelompok bersama-sama. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, silakan. Maaf ya, Nak. Oke. Kelompok 2, kelompok 3. Iya, kita akan presentasi di akhir. Oke. Oke. Kenapa? Oke, attention. Attention. Nah, device-nya boleh di-close dulu, nggak ada yang main device. Oke. Perhatikan semuanya. Jadi Miss sudah bagi kelompok sesuai dengan karakter belajar kalian masing-masing, dan pembagiannya adalah kelompok 1 akan membahas tentang keunggulan mobil listrik. Kelompok 2 membahas kekurangan mobil listrik. Kelompok 3 membahas keunggulan mobil bensin. Kelompok 4 membahas kekurangan mobil bensin, dan kelompok terakhir membahas perbandingan mobil listrik dan mobil bensin dan juga rekomendasinya. Nah, apa saja yang akan kalian lakukan? Yang pertama, coba kalian perhatikan LKPD-nya. Sudah? Di situ ada pertanyaan ya. Pertanyaannya silakan kalian lengkapi dan kalian diskusikan dengan sesama kelompoknya. Oke, silakan dibaca bareng-bareng. Dan nanti di akhir kalian akan presentasi 3 menit masing-masing kelompok. 3 menit disertai dengan tanya jawab.
Jadi nanti setiap kelompok harus bertanya satu pertanyaan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan buat diskusinya? Tidak ya, silakan Miss kasih waktu untuk mengerjakan. Dikasih nama kelompoknya dulu. Silakan dikasih nama dan anggota kelompoknya. Kenapa? Apa? Ayo. Presentasi semuanya. Apa? Diskusi bareng. Ya itu semacam esai uraian kamu gitu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, boleh digunakan misalnya pakai laptop boleh, ya. Pakai komputer boleh, pakai iPad. Misalnya mencari sumber referensi kayak gitu, ya. Kalian boleh mencari sumber referensi di internet juga. Amai, mau kemana? Ayo Firza. Iya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nanti LKPD-nya akan dikumpulkan. Kelompok berapa sama anggotanya. Oke. Silakan ditulis dulu identitas kelompoknya. Ayo, nah. Kamu kenapa? Dilengkapi tabelnya ya, Nak. Tabel dan pertanyaannya. Udah sampai mana? Oke. Boleh menggunakan sumber belajar yang kalian punya ya. Boleh cari-cari. Boleh. Boleh cari. Cari pakai sumber belajar yang ada. Udah sampai mana? Nanti ini bisa ditampilin di situ enggak? Pakai apa? Oh, oke, siap. Attention. Nah, kalau misalnya hasil diskusinya nanti berbentuk digital, bisa dikirim ke GC ya, nanti buat presentasi. Kenapa? Iya, dikerjain pertanyaannya. Iya, boleh. Ayo. Nanti boleh dikirim ke GC ya. Ayo, silakan berdiskusi.
Waktu kalian tinggal 14 menit ya. Waktu kalian tinggal 14 menit untuk menyiapkan presentasinya. Hasilnya. Waktunya 14 menit dari sekarang. Ayo. Saling bantu, saling bantu. Sudah sampai mana? Boleh Pak, boleh cari di sumber belajar yang ada ya. Pakai internet, boleh nyari di internet. Ya, jangan di internet. Cari di internet. Udah sampai mana? Kenapa? Nggak boleh, bentar lagi ya. Sabar ya nak. Kelompok ini udah sampai mana? Tinggal. Oke, jangan lupa nanti presentasinya semuanya kalau bisa dibagi secara rata ya ngomongnya ya. Nah, jangan lupa nanti presentasinya setiap anggota dibagi kelompoknya, dibagi tugasnya masing-masing. Oke? Jadi semuanya ikut ngomong di depan. Oke? Ya. Kelompok ini udah sampai mana? Udah selesai? Kita udah selesai kan? Nadine udah selesai. Lihat lagi. Yang biaya-biaya itu. Jangan lupa nanti semua anggota kelompoknya dapat kesempatan buat menyampaikan presentasinya ya. Oke, semangat. Sudah sampai mana nak? Oke. Nanti dipastikan ketika presentasi semuanya ikut menyampaikan ya. Oke. Sudah? Oke, boleh. Kelompok satu pekannya. Iya. Tapi kalau ada ada 6 pertanyaan. Oh, ada 6 pertanyaan. Oh, oke. Nanti kita lihat waktunya lagi aja ya. Tapi apa namanya nanti pasti ada pertanyaan. Oke? Sepuluh menit lagi. Kalian boleh apa namanya mengusulkan nama kelompoknya ya. Misalnya nama kelompoknya diganti boleh. Iya. Apa? Iya nanti ya nak. Lagi tag video. Sudah? Sikri dapat tugas apa? Sikri dapat tugas. Dapat tugas. Ayo, siapin nanti buat presentasinya.
Itu kalau kelompok itu Hmm? kelompok nomornya kan Kelompok nomornya, atau nanti kamu di dalam kurung kasih nama kelompok kamu boleh. Sudah? Udah. Udah ready. Bukan ini. Siapa yang kelompoknya sudah selesai? Kelompok satu apa kau sudah selesai? Satu lagi. Kelompok 2 progresnya udah berapa persen? Ayo, harus saling bekerja sama. Kelompok 3 berapa persen lagi? Tinggal pertanyaan itu. Oke. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Setelah itu kita mulai presentasi. Ya. Untuk saya monggolannya udah satu sama presentasinya. Boleh. Nanti dipresentasiin aja langsung. Jadi nggak usah di Iya. Oke. Salam.
Yang udah boleh share di Google Classroom. Oke. Attention. Oke, nah waktunya tinggal 4 menit lagi. Silakan yang sudah selesai submit presentasinya di Google Classroom ya. Ini yang udah ada Radinka, ada Raya. Nah, 10.45 ready ya presentasi pertama. Oke, 10.45. Jangan lupa di-share dulu ke GC-nya. Oh, udah. Oke, sip. Sudah di-submit? Kalian pakai digital atau enggak? Kalian produknya ditampilin di layar apa langsung presentasi aja? Bareng-bareng, harus saling kerjasama dong. Udah ya, oke bagus. Oke, kalau misalnya ada presentasinya boleh dikirim ke GC. Oke, kalian tampil yang kedua ya. Kalian udah di-share di GC? Sudah ya? Oke ya. Oke. Kelompok ini udah? Sesi pertanyaan. Kenapa? Boleh. Jangan lupa di-share di GC ya. Kalian udah di-share? Udah? Oke, ya. Udah siap ya? Oke. Nah. Kenapa? Kamu capek? Kenapa? Kenapa? Jangan main. Apa? Mengapa energi fosil bisa habis? Karena energi fosil itu energi yang terbatas Kan tidak terbaharu. dan tidak bisa diperbarui. Pintar. Oke. Attention. Kita akan segera memulai sesi presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 2. Dikit lagi. Kelompok 3 siap. Kelompok 4 dikit lagi. Kelompok 5. Kelompok 5 sudah siap? Kelompok 5 udah siap? Dikit lagi. Oke. Nis kasih waktu 1 menit terakhir ya sebelum kita memulai sesi presentasi. Oke, udah. Nah. Oke, attention. Oke, nah. Selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi presentasi dan tanya jawab. Nah, nanti attention. Semuanya diperhatikan. Jadi nanti setiap kelompok hanya diberikan waktu 3 menit. Nah, 3 menit ini kalian gunakan ya untuk
mempresentasikan, menyajikan ya hasil diskusi dari kelompok kalian, diusahakan setiap anggota mendapatkan bagiannya masing-masing ya. Kemudian nanti ada waktu tanya jawab. Miss batasi satu kelompok hanya menerima 2 pertanyaan ya. Jadi silakan masing-masing kelompok harus bertanya dengan kuota tadi, satu kelompok hanya 2 pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Ready ya? Oke, silakan kita panggil kelompok pertama untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Yang mana, Nak? Yang ini. Oke, semuanya perhatikan. Oke, attention. Oke, nah tidak ada yang berdiskusi lagi. Silakan waktunya untuk melihat hasil kerja kelompok lain. Oke, silakan 3 menit dimulai dari sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kelompok 1 bakal belajar tentang penggunaan mobil listrik. Jatah kelompok kita ada saya, Uin, Fanda, Syara, Suaranya bisa diperbesar? keunggulan mobil listrik. 1. Ramah lingkungan. Tidak menghasilkan emisi gas buang dan saat digunakan. Menggunakan polusi udara, mengurangi polusi udara, dan tidak eksploitasi. 2. Biaya operasionalnya lebih murah. Harga listrik untuk mengisikan operasional lebih murah daripada konsumsi energi lebih efisien. 3. Perawatan lebih simpel dan murah. Komponen bergerak lebih sedikit dibanding mesin bensin atau diesel. Tidak perlu ganti oleh mesin motor udara dan lain-lain. 4. Suara lebih senyap. Mesin motor listrik hampir tidak menghasilkan suara, lebih nyaman dan ingin bertahan. 5. Akselerasi cepat. Mesin instan membuat mobil listrik tertib dan tepat saat mulai. 6. Mengurangi ketergantungan pada BBM, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang berdiri dan maksimal. 7. Dukungan pemerintah. Di berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintah memberikan insentif pajak, pengurangan PPNBM, pajak pengeluaran atas barang mewah, dan sejumlah subsidi. 8. Efisiensi negara tinggi. Motor listrik mengubah energi bergerak dengan efisiensi 85-90%, jauh lebih tinggi dari mesin bensin. Jadi utama mobil listrik tidak memakai bensin bakar, tidak menghasilkan asap atau ramah lingkungan, suaranya sangat halus, perawatan lebih sedikit, akselerasi cepat karena torsi instan. Sesi pertanyaan. Oke, silakan yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya tentang tadi keunggulan mobil listrik yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Ada?
Oke, jika tidak ada, Miss yang kasih pertanyaan ya. Oke. Oh, kalian ada. Kalian tanya ke mereka. Oke, boleh deh kalau. Ya, silakan. Oke, silakan kelompok yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Silakan dibaca. Apa ciri utama mobil listrik? Belum, turun dulu. Tidak memakai BBM. Apa salah satu lagu listrik? Tiga, satu, dua, tiga. Oke, cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat presentasi kelompok 1. Oke, Masya Allah bagus banget ya. Jelas, detail, keren banget kelompok 1. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Seadanya. Ayo nak, maju semuanya. Nggak perlu semuanya digital, boleh langsung disampaikan. Oke, ayo maju. Boleh langsung disampaikan aja. Ayo. Oke, yang lain dimohon menyimak. Come on. Nah. Oke, yuk. Suaranya yang keras ya. Yang lain tolong diperhatikan. Ayo. 1, ya. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong disimak, nak. Ayo. Ini dari kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas tentang Kita akan membahas tentang kekurangan mobil listrik. Oke. Nah, perhatikan. Kekurangan mobil listrik, ya. Kenapa? Iya. Oh, dia nggak pakai ini digital, dia langsung ngomong aja. Nggak apa-apa. Apa aja itu? Awalnya apa itu listrik? Mobil listrik adalah mobil yang tidak pakai bensin tapi pakai tenaga listrik. Oke. Udah dikirim belum? Kirim. Ayo kirim. Perhatiin ya, nak. Astagfirullahaladzim, jangan main. Itu di belakang kamera. Astagfirullah. Nanti Miss kurangin poinnya ya. Iya. Kan ini waktunya buat belajar, kenapa main? Ya. Fahri juga. Fokus. Kalian udah tahu ininya pembagiannya? Oke. Kenapa? Karena teknologi baterai dan motor listriknya masih baru dan mahal. Baterainya juga mahal banget kalau Samsung ada HP sudah harga. Jadi kalau orang-orang beli mobil listrik
Gambar. Terus. Ayo, waktunya 1 menit lagi. Mobil bensin yang botol 15 pakai belum digelar tapi mobil listrik isi baterainya berruang yang jauh lebih lama. Malam biar pagi siap dipakai. Udah, kesimpulan aja, kesimpulan. Terakhir aja, yang terakhir. Kesimpulan mobil listrik masuk ke umum digunakan. Punya banyak kelebihan yang bagus untuk semua dan kesehatan, tapi seperti kita sadari, mobil listrik juga punya beberapa kekurangan yang penting. Pemerintah dan Fahri, ayo, jangan main HP. Udah kirim. Oke. Udah dibagi belum? Udah dibagi. Dibagi pembagiannya ya. Oke, nih. Hah? Yuk, bentar lagi. Oke. Sudah? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Attention. Oke, kita sebelumnya tepuk tangan buat kelompok 2. Kita lanjutkan ke presentasi kelompok 3. Silakan. Oke, semuanya perhatikan. Ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan penggunaan mobil bensin. Kelompok kami ada 2. Yang belakang, perhatiin. Gavin perhatiin. Udah? Mobil bensin masih banyak digunakan. Nah, perhatikan temennya. Jangkauan SPBU lebih luas. Infrastruktur SPBU lebih banyak sehingga ditemukan di banyak tempat. Infrastruktur SPBU di Indonesia sudah cukup sulit dengan beberapa perusahaan besar seperti Pertamina, Shell, Yang belakang, tolong perhatikan. dan ExxonMobil. Namun ada tantangan distribusi, terutama di daerah pedesaan dan kepulauan yang masih terbatas akses. Pemerintah dan perusahaan terus berupaya meningkatkan jangkauan dan pemerataan akses BBM. Apa? Oh iya, maaf. Oh, oke.
Harga mobil bensin lebih beragam dan terjangkau. Mobil bensin menawarkan variasi harga yang sangat luas, mulai dari mobil murah, sampai mobil mewah kelas tentang harga Fahri, banyak pilihan juga membuat mobil perhatiin. Oh belum. bagi keluarga pelajar yang bekerja Perhatiin. Perhatiin. perawatan lebih mudah dan terjangkau. Mobil bensin menggunakan selama puluhan tahun. Teknologinya sudah sangat ada dan menguasai mobil bensin dan kebutuhannya mudah ditemukan di berbagai tempat. Harga spare part mobil bensin relatif terjangkau. Semua ini membuat biaya perawatan mobil bensin jauh lebih ringan dan kendaraan yang menggunakan teknologi yang mobil bensin. Bobot lebih ringan. Mobil bensin memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan mobil listrik. Ia menggunakan baterai besar. Karena lebih ringan, mobil bensin biasanya lebih lincah di jalan dan lebih mudah dikendalikan. Bobot yang ringan juga bisa menghemat konsumsi bensin dalam beberapa kondisi, terutama di jalan yang macet atau sering stop and go. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada berarti akan bertanya. Kenapa? Hilang. Iya. Beda. Ya, thank you ya. Ini buku punya aku ini. Iya, iya. Ini map. Iya, ya udah. Nanti. Jangan sini ya. SPBU paling besar di Indonesia. Satu, dua, tiga. Oke, next. Nah, sini Mas ituin. Lihat. Ini lagi video, jangan ganggu. Jadi nanti pas di sini Iya, video. iya. Kebanyakan orang pilih mobil bensin untuk perjalanan ke antar kota. Siapa berjalan? Karena mempunyai bahan bakar listrik yang efisien untuk berkendara luar kota. B. Karena aku tidak boleh Oke, yang benar apa? Oke, cek. Oke, cukup. Udah nak, waktunya habis. Oke. Udah, gitu aja. Terima kasih. Cukup sekian dari kita. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, next kelompok 4, silakan. Yang mana? Boleh? Nggak di-share, Raka. Nggak di-share ke sini.
Iya itu Miss. Oke, silakan dimulai. Ayo, Gavin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah tahu pembagiannya belum? Udah belajar. Ya, habis ini kelompokan. Sini. Yang lain tolong diperhatikan. Oke? Anggota kelompok kami terdiri dari Fokus ke sini dulu, Fatih. Ya udah, siapin buat presentasi dulu. Sampai gak makan. Ini kita perkenalannya pakai foto. apa saja kekurangan mobil Perkenalan pakai nama dong. menghasilkan mobil yang sudah sesuai mesin memang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya memiliki menghasilkan polusi udara karena membakar bahan Perhatiin ya, Nak. yang menghasilkan berbagai polutan berbahaya seperti karbon hidrogen oksida atau karbon, arsen dan materi Perhatiin. yang meliputi Perhatiin, Nak. Jangan buka-buka dulu. dan kerusakan lingkungan seperti pemanasan global dan kerusakan tanaman serta memperburuk kondisi. Nanti Miss kurangin poinnya ya. Keluar dulu. Keluar. Keluar. Miss hitung sampai 3. 1, 2. Nanti ada waktunya. Duduknya benar. Tidak makan. Jangan makan. Ya habisin langsung makan. Kalian jadi highlightnya. Astagfirullah. Di YouTube. Iya. Apa channelnya? Ini nanti Michelle. Ayo, yang serius nggak? Kenapa? Coba dia main. Ayo. 1 menit lagi waktunya. Berapa slide lagi? Oke. Dipercepat ya, Nah. Waktunya 1 menit lagi. Poin-poinnya aja boleh, nggak usah dibaca semua. Sudah? Oke. Nggak usah dibaca semuanya aja, Nak.
Berapa lagi? Pertanyaan ya. Oke. 2 aja deh. Pertanyaan ya. Oke. Sesi pertanyaan. Oke. Silakan disimak pertanyaannya. Oke, silakan. 3, 2, 1. Ayo. Ayo. Pilih aja. Flow. 2 pertanyaan aja ya, Nak. Oke. Jawabannya A, bener nggak? Oke, next. Oke, next nomor 2. Salah satu penyebab pemanasan global adalah lam. Ayo. 2, 1. Oke. Ayo. Rafa. Bener nggak? Ayo. Oke, ditutup. Boleh. Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Next, kelompok terakhir, silakan. Apa? Boleh? Nah, kalian udah di-share ke GC? Udah. Oke, yang lain perhatiin. 3 menit dari sekarang. GC-nya yang mana? Yang mana? Melvin? Ya, Melvin. Oke, silakan. Nah, tolong perhatikan kelompok 5. Ya. Ya. Share-nya. Sini. Share-nya sebagai linknya mana-mana? Bukan ininya. Nggak perlu pakai akses gitu loh. Oh, udah bisa. Oke, semuanya perhatiin. Ayo. Nah. Serius. Yuk. Ayo, 1, 2, 3. Nah, perhatiin. Perhatiin ya. Gavin. Amin. Perhatiin. Perhatiin, ini kelompok terakhir ya, Nak. Biaya operasional 150 km, 150 Lanjutin aja ke perawatan aja nggak apa-apa. Perawatan lebih sederhana, tidak perlu ganti oli, komponen lebih sedikit, lebih kompleks, oli, filter, busi, knalpot, dan lain-lain. Gimana coba mesti lihat? Hampir nol saat digunakan dalam tinggi, oli kuat,
Bentar lagi. polusi udara Oke, semua perhatiin. Lanjut. biaya yang dilakukan pada 5 tahun asumsi 15.000 km per tahun. Energi bahan bakar mobil listrik 22 sampai 60 juta rupiah tergantung tarif listrik dan cara charging. Mobil bensin 58 sampai 97 juta tergantung konsumsi dan harga bensin. Perawatan hibrid mobil listrik 28 sampai 90 juta tergantung konsumsi dan harga bensin. Lebih tinggi rupiah 15 sampai 25 juta oli liter besi knalpot Nggak usah dibaca semuanya, Nak. Langsung aja. Nggak usah dibaca semuanya. lingkungan dan regulasi lebih ramah lingkungan potensi insentif pajak parkir dan pajak dan regulasi bisa meningkat karena emisi. Oke. Sudah? Oke, kesimpulan. Ayo, Nak. Siapa yang baca kesimpulannya? Ya, Melvin. Silakan Melvin. Oke. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan. A. Mobil listrik lebih bunyi. B. Mobil listrik dominan lebih cepat rusak. C. Mobil energi fosil lebih baik untuk lingkungan. Mana yang benar? Pertanyaannya. Oke, silakan. 1, 2, 3. A, benar nggak? Satu lagi. Oke, silakan ditutup. Boleh. Silakan ditutup. Ditutup, Nak. Udah. Thanks for your time and that's it that I'm going to show. Have a jolly good day and Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Diskusi, presentasi kita, tanya jawab kita sudah selesai. Nah, beberapa poin penting, perhatikan. Attention. Beberapa poin penting yang perlu kalian pahamin ya. Yang pertama adalah mobil bensin memang dia termasuk tadi ya yang Miss sudah sampaikan di awal, dia bukan termasuk green energy karena dia masih memakai minyak bumi, energi fosil, yang artinya dia termasuk energi yang tak terbarukan. Karena terbarukan ini dia tidak bisa regenerasi ya. Jadi sekalinya habis apa yang terjadi? Selamanya tidak akan terbentuk kembali ya. Dan dia ini karena kita pakai terus menerus maka terjadi kelangkaan ya atau ketersediaannya semakin menipis. Nah, sedangkan di satu sisi mobil listrik memang tidak memakai bensin, tapi perlu kalian pahami bahwa baterai yang digunakan untuk mobil listrik itu dari proses penambangan juga ya. Siapa yang pernah dengar berita penambangan nikel? Yang sekarang lagi marak ya. Iya. Ada Nikola Tesla segala macamnya itu sedang menggaungkan konversi energi ke listrik. Tapi di satu sisi ternyata bukan berarti itu baik untuk lingkungan ya, karena untuk membuat baterainya ternyata tetap melakukan pertambangan ya. Dan di satu sisi lain adalah mobil listrik itu tetap memakai listrik ya. Jadi walaupun dia itu green energy, konsepnya dia tidak ada karbon dioksida ya, kemudian dia tidak memakai energi fosil, tapi listrik yang didapatkan sumber awalnya dia berasal dari
batu bara juga gitu. Jadi untuk saat ini memang baiknya kita masih mencari energi yang alternatif lain ya, selain energi mobil listrik dan mobil bensin ya. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk di masa depan menciptakan energi yang lebih terbarukan dan benar-benar dia ramah lingkungan. Jadi yang bisa kalian lakukan sekarang adalah sebisa mungkin untuk menghemat energi ya. Nggak boleh kita jadi orang yang boros ya. Misalnya dikit-dikit kita pakai kendaraan bermotor padahal jaraknya dekat ya. Kita harus sadar bahwa sikap kita menentukan atau berpengaruh terhadap lingkungan di sekitar kita, maka kita harus bijak, terutama dalam mengelola energi. Karena konsep energi adalah energi tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan ya, dia hanya conversion. Makanya energi yang ada harus kita jaga sebaik mungkin. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, silakan dibuka background lagi. Kita atau kita Miss langsung aja deh. Langsung aja. Oke. Jadi hari ini kita belajar attention. Oke, jadi hari ini kita belajar bahwa pilihan kendaraan kita ya, mau itu mobil listrik maupun mobil bensin itu sama-sama berpengaruh kepada lingkungan ya. Jadi kita harus apa? Harus bisa dengan bijak, benar hemat energi dan mencari solusi teknologi yang tepat guna dan juga ramah lingkungan. Seperti itu. Oke, terakhir Miss mau tanya, kira-kira ada yang mau berpendapat apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Ada yang mau jawab? Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Iya Nima, silakan. Di Radinka. Ya. Yang aku pelajari hari ini iya. Ya krisis energi. Krisis energi, apalagi? Ya? Apa kekurangan mobil listrik? Terus apalagi nak? Mobil listrik itu belum ramah. Oke, ternyata mobil listrik ternyata tidak 100% ramah lingkungan. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian jadi Menteri Energi, kendaraan mana yang akan kalian prioritaskan? Kenapa? Boleh? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Kwanza. Memilih apa? Apa? Oke. Thank you Kwanza. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, jangan lupa di materi selanjutnya kita akan belajar tentang listrik. Tolong dipersiapkan dengan baik di rumah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, semuanya let's close by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat hari ini. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.